Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-60 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'um bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulkanlah batu itu dengan tongkat, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makanlah dan minumlah dari rizki yang Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu berkeliaran di permukaan bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika Musa berkata, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi itu, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Lalu Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke sebuah kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Dengan sebab itulah mereka ditimpakan nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 60 dan juga 61 ini masih mengkisahkan tentang kisah Bani Israel, guna mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah di masa Rasul tentang kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka. Salah satunya Al-Baqarah ayat 60
mengkisahkan kepada kita tentang kisah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berupa tongkat yang dipukulkan ke batu kemudian memancarkan air. Bagaimana kisahnya? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah menceritakan tentang kisah Yusha ibn Nun. Kalau kita tarik ke belakang, ketika Nabi Musa dan Harun masih hidup dan terperangkap di bumi Tih, bumi linglung, karena Bani Israel tidak mau berjihad, bahkan mengejek Nabinya Musa alaihi salatu wassalam untuk bertindak sendiri dan mengajak Rabbnya, sementara mereka malas-malas dan tidak mau berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan cara mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu, sehingga kehidupan mereka sangat sengsara sekali. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada makanan dan minuman. Akhirnya kemudian mereka mengadu kepada Musa alaihi salatu wassalam agar Musa berdoa kepada Rabbnya untuk diturunkan makanan. Maka turunlah 2 makanan sorga yang berbentuk manna dan juga salwa. 1 daging burung dan 1 air madu yang sangat lezat. Tapi meski ada makanan, tentu yang namanya air itu adalah penyebab kehidupan seluruh manusia. Tanpa air orang bisa makan, orang bisa mati. Karena air ini kegunaannya untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum dan yang semacamnya. Di padang pasir, tanah tandus, tidak ada air sama sekali, apalagi ada sumber mata air, sehingga mereka hampir mati karena kehausan. Dan badan-badan mereka sudah gerah karena berhari-hari mereka tidak mandi. Pakaian-pakaian mereka sudah busuk karena tidak pernah dicuci. Makanya mereka minta kepada Musa alaihi salatu wassalam agar Musa berdoa kepada Allah untuk menurunkan mukjizat berupa air. Sekalipun Bani Israel sudah membangkang kepada perintah Allah dan Rasulnya, tetap saja Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan sabar menghadapi mereka untuk mengobati penyakit mereka. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat peristiwa besar 1 tahun sebelum hijrah, Nabi melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW ketika sampai di langit, dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disitulah Nabi SAW melihat bagaimana wajah Nabi Musa. Maka saat Nabi Musa berjumpa dengan Nabi SAW, Musa mengatakan, marhaban binabiyyin salih. Selamat datang dengan nabiku yang saleh. Kemudian Musa pun menangis. Saat Nabi SAW melihat menangis, maka Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa Musa menangis? Maka kemudian Jibril memberitahu Nabi SAW, kenapa dia menangis melihat dirimu? Karena dia merasa bahwa engkau umat yang diutus terakhir, usiamu masih pendek, tidak seperti Musa usianya panjang, tetapi mendapatkan umat terbanyak dari seluruh para nabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memberikan catatan kepada pertemuan Rasul dan Nabi Musa, di antara hikmahnya adalah di mana Nabi SAW melihat kondisi Nabi Musa itu penyabar. Kenapa penyabar? Karena dia menghadapi kaum yang tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keras kepalanya. Itulah Bani Israel. Sabar Nabi Musa menghadapi mereka. Bahkan sampai 1 hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah dipermalukan oleh Bani Israel. Kita tahu bahwa di zaman dulu biasa orang mandi di sungai.
Bahkan di zaman kita masih kecil-kecil saja yang hidup di kampung-kampung itu, masih banyak orang yang ke sungai karena mungkin belum ada kamar mandi dalam rumah. Apalagi di zaman Nabi Musa, orang mandi ya ke sungai. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pemalu. Dia tidak akan mandi rame-rame, maka dia akan mandi sendiri. Sehingga kemudian Bani Israel menuduh yang tidak-tidak dan mengatakan jangan-jangan Musa itu berpenyakit. Malu kalau seandainya badannya tersingkap kemudian terlihat penyakitnya, dan itu menjadi bahan olokan Bani Israel. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi Nabi Musa sabar sampai satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang mandi. Kemudian dia letakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat batu itu bergerak dan berjalan. Akhirnya Nabi Musa berlari-lari mengambil pakaian yang di atas batu itu. Sementara batu itu terus berjalan dan melewati Bani Israel yang sedang mandi. Secara otomatis Bani Israel melihat tubuh Nabi Musa yang telanjang. Dan Nabi Musa memiliki tubuh yang sangat indah, kulit yang sangat bersih. Dipertontonkan di hadapan Bani Israel, barulah kemudian mereka terdiam karena selama ini tuduhan mereka kepada Nabi Musa itu punya penyakit dalam badan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala buktikan seperti itu, baru mereka diam dan tidak berani bicara. Lihat bagaimana sampai Nabi Musa itu pada tingkat privasi saja dibicarakan Bani Israel. Tapi Musa sabar. Makanya kenapa Nabi SAW memuji Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan rahimallahu akha Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Laqad udhiya katsiran fasabar. Sungguh Musa sudah banyak diuji dengan ujian yang banyak oleh Bani Israel, tapi dia sabar menghadapi Bani Israel. Dia sabar menghadapi Bani Israel, mengobati Bani Israel. Sampai betul-betul Bani Israel, mereka terus dibimbing Nabi Musa. Kalaulah seandainya diutus nabi-nabi yang lain selain Nabi Musa, tentu mereka tidak sabar. Contoh saja Harun. Saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi selama 40 malam untuk mengambil Taurat, tiba-tiba Bani Israel separuh mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. Kemudian ketika Musa datang, dia menegur abangnya Harun dan mengatakan, kenapa kau sesatkan Bani Israel? Sebelum aku tinggal mereka masih baik-baik mentauhidkan Allah, masa baru ku tinggal 40 malam mereka sudah murtad? Maka Harun mengatakan, ya Musa, diriku tidak setegas diriku. Mereka tidak takut kepada aku, hanya takut kepada. Sehingga aku tidak bisa apa-apa apalagi di antara mereka sudah akan mengancam akan membunuhku. Apa yang harus kulakukan? Lihat, kalau seandainya Bani Israel diserahkan ke Nabi Harun, bisa murtad semua. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam di balik ketegasannya, tetap dia sayang dengan Bani Israel. Walaupun terkadang mereka kufur, tobat lagi, Musa tetap membimbing mereka. Lah salah satunya adalah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam didatangi oleh Bani Israel, padahal mereka sudah membangkang. Tidak mau ikut aturan Allah dan Rasul, tidak mau memegang kepada Taurat dan disuruh jihad, malah mengejek nabinya. Tapi Nabi Musa sayang ketika mereka meminta air untuk mandi, minum, mencuci dan yang lainnya, Musa tetap mengabulkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Dalam bahasa Arab, meminta air itu artinya istisqa. Dalam Islam ada namanya salat istisqa. Artinya meminta hujan ini sudah ada sejak zaman dulu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apabila terjadi paceklik, gersang tanah, kekeringan, kering kelontan dan yang semacamnya,
maka mereka akan berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba datang Arab Badui dan mengatakan, "Ya Muhammad, desa kami sudah kekeringan, jalan sudah mulai pecah, ladang sudah tidak tumbuh, hewan-hewan hampir mati, kami pun sudah mulai kehausan. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami." Bayangkan Nabi sedang khutbah Jumat itu. Maka Nabi SAW tiba-tiba menghentikan khutbahnya dan mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, aku meminta kepadamu pertolongan yang sangat mendesak. Aghithna itu artinya istighatsah. Istighatsah berbeda dengan doa. Kalau doa itu berlaku pada kondisi senang ataupun susah. Tapi istighatsah itu tidak berlaku kecuali dalam kondisi genting. Makanya kalau ada istighatsah, acara istighatsah, berarti ada yang genting itu. Kalau tidak ada yang genting kemudian buat acara istighatsah, berarti dia tidak paham mana istighatsah. Dia sedang berdoa, bukan sedang beristighatsah. Karena istighatsah itu dalam bahasa Arab, dia adalah talabul ghauth inda syada'id. Meminta pertolongan kepada Allah saat manusia sedang genting. Contoh, Nabi SAW saat perang Badar. Tahu musuhnya 1000 lebih. Sementara dia cuma bawa pasukan 314 orang. Tidak pernah perang, kurang persenjataan, tidak punya pengalaman. Yang dihadapi ini orang-orang kuat yang biasa perang, dipimpin oleh jenderal-jenderal Quraisy yang hebat-hebat, Abu Jahal dan yang semacam. Wajar ada kekhawatiran Nabi SAW akan kalah. Makanya di malam hari sebelum besoknya terjadi perang Badar, Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berdoa kepada Allah. Saking husunya, selendang Rasul terjatuh, diambil oleh Abu Bakar, dipasangkan kembali dan mengatakan, "Hasbuka ya Rasulullah." Cukup wahai Rasul, Allah sudah mengabulkan doa. Tapi Rasul tetap tidak menghiraukan kata-kata Abu Bakar. Sampai akhirnya Allah perlihatkan 1000 malaikat turun. Barulah Nabi menghentikan doanya dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin abshir." Wahai Abu Bakar, berbahagia. Allah sudah turunkan bantuan untuk kita. Lah ulama mengatakan saat Nabi berdoa untuk kemenangan perang Badar, sampai Rasul mengatakan, "Allahumma intahlik hadihil isabah falan tu'bad abada." Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau tidak akan disembah selamanya. Menunjukkan keadaannya sangat genting. Makanya doa Rasul di malam hari itu disebut istighatsah. Lah sama juga orang Arab Badui ini saat Nabi sedang berkhutbah, dia menceritakan kegentingan daerahnya, bahwa sudah kekeringan, orang sudah mulai kelaparan, kehausan, binatang sudah banyak mati, jalan pada pecah, kering kelontang di mana-mana. Makanya Nabi SAW menghentikan khutbahnya, kemudian mengatakan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Belum lagi Nabi SAW menurunkan tangannya, tiba-tiba datang awan berwarna hitam menuju tempat desa orang Badui itu. Kemudian terjadi hujan lebat. Dan hujan ini tidak berhenti kecuali setelah 1 pekan. Karena hujannya terus-terusan, akhirnya banjir di mana-mana. Samalah di Batam juga. Satu malam kalau kita hujan, dah banjir di mana-mana. Jumat berikutnya, Arab Badui ini datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hujan memang sudah turun, tapi menghancurkan semuanya. Banjir di mana-mana. Berdoalah kepada Allah agar kau hentikan hujan ini." Maka Nabi SAW berdoa lagi kepada Allah, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, jangan sampai hujan yang turun membawa bencana kepada kami, tapi alihkanlah hujan itu ke tempat-tempat yang tumbuh-tumbuhan banyak di situ, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, dan begitu seterusnya. Makanya doa ini dijadikan doa oleh kita sebagai umatnya kalau ada hujan deras, sudah mulai merusak, angin di mana-mana, banjir di mana-mana, maka berdoalah kepada Allah, "Allahumma hawalaina
wala alaina. Ya Allah, jangan kau jadikan hujan ini bencana, tapi jadikan hujan ini rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu menunjukkan adanya istisqa. Maka ini jadi disyariatkan dalam Islam ada namanya salat istisqa. Jadi kalau seandainya Batam ini kekeringan, maka kita bisa datang ke tanah lapang, berdoa kepada Allah, kemudian minta hujan. Sama kejadiannya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setahun lebih pacaklik di mana-mana. Akhirnya mereka pun meminta hujan kepada Allah, datang kepada Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, dan mengatakan, ya Abbas, engkau adalah paman Nabi, termasuk keluarga Nabi. Bisa engkau mengimami dan mendoakan untuk kami minta hujan? Maka Abbas pun kemudian memimpin hujan, memimpin salat istisqa di zaman Umar, dan setelah salat itu terjadi hujan deras. Nah, di sini Nabi Musa alaihi salatu wasallam juga sama. Saat Bani Israel terkepung, tidak bisa keluar dari negeri Tih, karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus hidup di negeri Lingu. Tidak ada air setetes. Akhirnya mereka datang kepada Musa dan mengatakan, ya Musa, kami tidak ada air untuk kami minum, mandi, mencuci dan yang semacam. Bisa enggak kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberikan air? Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Musa, dan Allah mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami katakan kepada Musa, tongkat yang di tanganmu itu pukulkan saja ke batu yang ada di hadapan. Dan ingat, Nabi Musa alaihi salatu wassalam terkenal dengan tongkat. Tongkat yang merupakan mukjizat awal Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tongkat itu sebenarnya biasa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dijadikan untuk menggembalakan. Terkadang Nabi Musa bangun dari duduk, dia bertelekan kepada tongkat. Terkadang dengan tongkat itu dia usir serigala. Terkadang dengan tongkat itu dia pukul kambing supaya jamak. Jadi tongkat itu sebenarnya tongkat biasa, yang biasa Nabi Musa bawa kemana-mana. Tapi saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah menikah dan punya anak, sudah 10 tahun dia di Madian, lari dari Mesir karena membunuh orang, maka Musa pun rindu dengan Bani Israel dan keluarganya yang ada di Mesir. Berangkatlah dari Madian menuju Mesir. Di tengah perjalanan, di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Tua, tiba-tiba obor Nabi Musa padam. Gelap di mana-mana. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya di malam hari. Sehingga dia bicara kepada istri dan anak-anaknya, sebentar kau tinggal di sini, aku akan mencari api. Maka Musa pun berjalan dari kejauhan, rupanya ada cahaya. Sehingga ada harapan malam itu dia memiliki obor. Mendekatlah dia ke cahaya itu, rupanya cahaya itu adalah api yang berada di pohon zaitun. Anehnya, pohon zaitun itu tidak terbakar, padahal terbakar api. Jadi tidak ada tanda-tanda dahannya terbakar, daunnya terbakar, tapi apinya membesar di pohon itu. Sehingga Nabi Musa semakin bingung, kenapa ada pohon, ada apinya, tapi pohonnya tak terbakar. Mulailah dia mendekat, dan sampai dekat sekali jarak dia dengan api. Disitulah tiba-tiba ada suara yang mengatakan, ya Musa, lepas kedua sandal, karena engkau menginjak negeri yang suci. Kaget Nabi Musa. Bagaimana ada suara di situ? Karena ketakutan dia lepas sandalnya lah. Kemudian suara itu mengatakan, teruslah mendekat kepada api. Maka dia mendekat, tiba-tiba suara itu ngomong lagi, ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Kata Nabi Musa, ini tongkatku yang biasa ku pakai untuk menggembala kambing. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ya Musa, tahukah aku? Nabi Musa mengatakan, aku tidak tahu siapa kamu.
Karena masalahnya tidak ada orang. Nengok ke kiri tak ada orang, ke kanan tak ada orang, belakang depan tak ada orang. Kenapa ada suara? Tiba-tiba suara ini mengatakan, Annani anallah, saya adalah Allah Rabb. Kaget Nabi Musa. Ketika itu dia terdiam. Tiba-tiba Allah mengatakan, sebaiknya kau lemparkan tongkatmu itu. Akhirnya karena ketakutan dilemparkan tongkat. Rupanya jadi ular. Jadi ular yang sangat besar. Dan suara ini terus membimbing dan mengatakan, sekarang tongkatmu sudah jadi ular. Sekarang kau tangkap tongkatmu itu. Musa bingung. Kalau dia ambil ekornya, bisa matu kepalanya. Kalau dia ambil kepalanya, makin pula dipatuk. Ya. Maka Nabi Musa sambil ketakutan, dia mengatakan, ambil enggak? Tapi perintah itu sangat kuat untuk mendorong Nabi Musa mengambilnya. Pas diambil, rupanya berubah jadi tongkat lagi. Kemudian Allah di balik api itu mengatakan, ya Musa, kondisi seperti ini akan terulang kembali. Artinya tongkat yang jadi ular itu akan terulang kembali. Sehingga kau jangan takut. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu masukkan tanganmu ke dalam jaibmu, kepada pesakmu. Di sini pesaknya. Ya, kalau zaman dulu kan pesaknya di sini. Ya, kalau zaman sekarang di sini. Masukkan ke dalam pesakmu sini. Akhirnya kemudian Musa memasukkan tangan ke dalam pesak. Kemudian pas dicabut, rupanya bercahaya tangannya. Karena awalnya Musa mencari obor. Untuk apa? Untuk membimbing keluarganya di malam hari. Berangkat ke Mesir. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat, tangannya bisa bercahaya, artinya tanpa obor. Dan itulah dua mukjizat pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Musa. Maka Allah mengatakan, ya Musa, engkau resmi ku angkat jadi nabi. Sebaiknya sepulangnya kau dari sini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Langsung kau berangkat temui si Fir'aun itu. Dia raja yang lalim, tiran dan melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kau ke sana. Dari sini kita tahu bahwa itulah mukjizat terbesar Nabi Musa berupa tongkat. Kenapa mukjizatnya berupa tongkat? Ingat bahwa semua para nabi kalau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan mukjizat itu disesuaikan dengan kebiasaan kaum. Contoh Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa itu semua mukjizatnya 99% masalah pengobatan. Orang yang lepra bisa sembuh. Orang yang lepra, ingat, penyakit, ada yang mengatakan lepra, ada yang mengatakan albino. Albino ini penyakit kulit ma'ruf, yang putih-putih di kulit itu namanya albino. Albino ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Makanya albino itu dijadikan penyakit yang bisa disembuhkan Nabi Isa. Maknanya apa? Berarti penyakit itu tidak akan sembuh selain oleh mukjizat. Dan hanya bisa sembuh oleh mukjizat saja. Kalau seandainya penyakit itu bisa disembuhkan selain daripada mukjizat, pasti akan ada obatnya. Dan ngapain juga kemudian Allah memberikan penyakit yang mudah diobati. Sementara mukjizat itu keanehan yang tidak dimiliki banyak orang. Hanya para nabi saja. Sehingga penyakit itu bisa dikurangi, tapi tidak bisa disembuhkan. Makanya dijadikan mukjizat, Musa bisa menyembuhkannya. Bahkan orang buta permanen bisa sembuh. Bahkan orang mati pun bisa dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa Nabi Isa itu hampir 99% mukjizatnya bicara pengobatan. Kenapa? Karena kaumnya di zaman Nabi Isa itu, mereka gila pengobatan. Banyak yang meneliti obat-obatan sehingga banyak ditemukan obat-obatan dari berbagai macam penyakit. Makanya Isa mukjizatnya juga kurang lebih dengan kaum. Tapi kaumnya tidak bisa mengobati penyakit albino. Tidak bisa mengobati orang buta permanen jadi melihat. Bahkan orang mati hidup lagi tidak bisa.
Artinya tetap saja kehebatan pengobatan di zamannya tidak mengungguli mukjizat. Lah di zaman Nabi Musa beda pula. Orang-orang di zaman Nabi Musa itu tertarik dengan dunia perdukunan. Mungkin kalau istilah modernnya itu banyak madrasah Harry Potter lah bahasanya. Banyak yang belajar-belajar sihir. Makanya kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat yang semisal-misal sihir. Tongkat jadi ular, tongkat membelah lautan, tongkat memancarkan dengan pukulan ke batu 12 mata air. Hampir seperti sihir. Tapi itu bukan sihir. Itu mukjizat. Dan hampir semua para nabi diberikan mukjizat itu disesuaikan dengan kebiasaan kaum. Lain dengan Nabi SAW. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan mukjizat terbanyak yang Allah anugerahkan kepada para nabi tidak melebihi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 lebih mukjizat Allah berikan kepada Rasulullah. Kenapa? Kenapa mukjizat Rasul lebih banyak dan jauh berlipat-lipat dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya? Karena para nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Sehingga disesuaikan dengan adat istiadat kebiasaan kaumnya saja. Tapi Nabi SAW diutus bukan kepada kaumnya saja orang Arab, tidak. Nabi diutus kepada bangsa Asia, ke bangsa Eropa, ke bangsa Afrika, ke bangsa Arab. Satu dunia umatnya Nabi SAW. Sementara satu dunia ini kebiasaannya berbeda-beda. Makanya mukjizatnya pun berbeda-beda. Sehingga sampai 1000 lebih mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Itulah jawabannya kenapa Nabi SAW penuh dengan mukjizat, bahkan terbanyak mukjizatnya dibandingkan seluruh para nabi dan rasul. Lah, mukjizat Nabi Musa kembali. Salah satunya adalah Allah katakan, idrib bi asakal hajar. Pukul dengan tongkatmu batu itu. Apa yang terjadi? Fangfajarat min husnata asyrata aina. Tiba-tiba dari batu itu memancar sumber air kayak keran memancar. Infajar itu artinya kalau kita ini menembak, tengok ada orang bersihkan mobil di pembersih mobil itu, tentu moncrot sekali itu airnya itu dari pipa. Itu namanya infajar dalam bahasa. Jadi kencang sekali keluar dari batu itu air. Berapa? Ithna asyrata aina. 12 sumber mata air. Kenapa 12? Kita tahu Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama lain daripada Yakub. Makanya turunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub memiliki 4 istri, 2 sah dan 2 selir. Dari 2 istri sah dan 2 selir ini lahir 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf dan Binyamin. Di sana ada Yahuda, ada Lawi, ada Zabulun, ada Naftali, ada Labban dan macam-macam namanya aneh-aneh. Tapi yang jelas jumlahnya 12. Setelah kemudian mereka berkembang biak dari 12 ini, punya anak, turunan, cicit, cucut, akhirnya kemudian jadilah masing-masing kabilah masing-masing. Lah satu kabilah dengan yang lain itu tidak akur, itu masalah. Dari 12 keturunan menjadi 12 kabilah ini enggak akur satu dengan yang lain. Suka berselisih. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah untuk dibuatkan 12 sumber mata air supaya masing-masing dikelola kabilah dan tidak menjadi rebutan sampai terjadi pertikaian. Makanya di sini Allah mengatakan isnata asyrata ain. Kemudian Allah mengatakan qad alima kullu unasin masyrabah. Dan sungguh tiap-tiap suku atau kabilah telah mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Jadi mereka tidak akan berebut. Karena sudah ditandai, ini bagi suku keturunan Yahuda, ini dari suku keturunan Zabulun, ini suku dari keturunan Lawa, ini suku dari keturunan Binyamin, dari keturunan Nabi Yusuf, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, kulu washrabu, makanlah
Maksud makan di sini karena sebelumnya sudah ada makanan. Apa makanannya? Manna dan salwa. Itu makanannya. Makan dari manna dan salwa itu. Itu makanan surga itu. Washrabu, minumlah dari 12 mata air ini. Mir rizkillah, semua dari Allah, dari rizki Allah untuk kalian. Dan ingat, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian merusak di permukaan bumi ini. Jangan bermaksiat. Jangan tukar kenikmatan Allah dengan kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur dengan nikmatku kutambah. Kalau kalian kufur, maka kujamin azab Allah akan menimpa kalian. Musa sudah mengingatkan. Ini nikmat dari Allah. Tolong syukuri. Tapi Bani Israel, saya ulangi, umat yang degil sadegil-degil. Umat yang keras kepala sak keras-keras. Keras hati sak keras-kerasnya. Melebihi batu yang tidak bisa dipecahkan. Apa bukti kedegilan mereka? Mereka kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat mereka? Ayat selanjutnya. Allah mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ketika kalian wahai Bani Israel berani bicara dengan Nabi Musa, wahai Musa, kami sudah tidak tahan. Kami sudah tidak sabar. Ala ta'amin wahid, hanya ini aja makanan kami. Manna salwa, manna salwa. Tiap hari, tak ada lagi. Kami sudah bosan. Lihat, mereka tidak bersyukur. Manna dan salwa itu mereka peroleh tanpa lelah letih. Kita saja sekarang mau makan, kita harus kerja dulu. Habis kerja dapat gaji. Setelah dapat gaji diserahkan ke istri. Nanti istri kelola, ke pasar dulu belanja, cari gasnya, cari kompornya, cari pelaratannya, cari bumbu-bumbunya. Kemudian masak berjam-jam. Kemudian baru makan. Proses makan itu sulit sekali. Tapi mereka tidak. Mereka tinggal makan. Waktunya makan, mana dan salwa tinggal ambil, lep makan. 3 kali sehari. Kenapa mereka tidak bersyukur? Malah mereka mengatakan, ya Musa kami sudah tahan. Bahasa kitanya bosan. Asih ini saja. Si daging puyuh saja. Asih kemudian jeli berupa madu saja. Kemudian air mineral. Padahal 2 makanan itu, manna dan salwa, itu turun dari sorga. Setiap mereka memakan, mereka tidak pernah sakit. Jadi makanan itu penuh kesehatan. Mereka tidak akan sakit, tidak akan lelah, bagaikan obat makanan itu. Tapi mereka kufur nikmat dan mengatakan, ya Musa kami bosan. Carilah makanan yang lain. Mulailah mereka memerinci makanan. Dan mengatakan fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Ya Musa, tolonglah kau berdoa kepada Allah. Berikan makanan untuk kami dari makanan-makanan yang keluar dari perut bumi. Kemudian dirinci apa saja? Mim baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Seperti apa? Seperti sayur-sayuran, ya kayak kita ini kangkung, bayam, lobak dan yang semacamnya. Kemudian timun-timunan, timun, terong dan yang semacamnya. Kemudian bawang putih, kemudian kacang-kacangan, kemudian bawang merah dan begitu seterusnya. Mereka mau sibuk. Masaknya mau sibuk begitu, tinggal makan tak mau. Kalau bisa, ya makanan biasa yang sehari-hari kami makan dulu di Mesir. Makanan itu katanya. Udah bosan. Mungkin kayak kita ini kadang-kadang bosan makan daging, akhirnya tahu tempe kan itu sekali-kali. Tahu tempe sudah bosan makan sayur asam dan begitu seterusnya. Iya kalau dalam kondisi normal. Mungkin kita bisa mengganti-ganti makanan. Kondisi mereka itulah terpenjara. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Bertahun-tahun mereka cari jalan keluar dari situ, tidak bisa, keliling-keliling balik lagi ke situ, keliling sana balik lagi ke situ. Namanya mereka di penjara di situ, diazab oleh Allah, tinggal di negeri linglung. Mereka tinggal minta pakaian, turun pakaian, minta makanan, turun makanan.
minta air, didatangkan air. Minta berteduh karena mereka kena terik matahari, datang awan menaungi mereka. Lah kurang apa nikmatnya coba? Tapi mereka kufur nikmat. Nabi Musa sudah peringatkan, jangan kufur nikmat, jangan merusak di bumi. Tapi itulah Bani Israel degil. Akhirnya Nabi Musa marah. Kemudian mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hei Bani Israel, kok gak berakal ya? Manna dan salwa ini makanan top. Itu dari sorga. Sementara kalian ini meminta makanan dari bumi. Yang semua orang makan. Rakyat jelata pun makan. Kalau ini yang kalian minta, ihbitu Misra. Kalian tinggal cari di daerah-daerah sekitar ini. Masuk pasar beli banyak itu. Tapi mana dan salwa Anda dijual di pasar-pasar. Dan tidak ada makanan seperti ini. Ini untuk kalian saja. Lihat bagaimana Musa marah dan mengatakan, ihbitu Misra. Fa inna lakum ma sa'altum. Tapi kemudian Bani Israel kekeh mereka minta makanan yang berbeda. Sudah malas makan mana dan salwa. Padahal seandainya kita hidup di penjara, tiap hari makan daging, saya kira semua orang ingin masuk penjara. Daripada kemudian kesusahan ngemis di jalan-jalan, mungkin para pengemis itu sengaja buat kriminal supaya masuk penjara kan? Supaya makanannya enak di penjara. Artinya ini sudah kasih makanan enak. Tapi Bani Israel degil sedegil-degil. Dari situlah karena mereka kufur nikmat, Allah mengatakan wa dhuribat alaihimudz dhillah wal maskan. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Betul-betul mana dan salwa tidak disediakan lagi. Akhirnya mereka kelaparan. Karena makanan-makanan yang di bumi itu. Makanan-makanan yang tidak lezat, lama-lama mereka akhirnya bosan. Memang betul ditumpuhkan di makanan-makanan itu apa yang mereka minta. Tapi mereka lebih memilih ingin kembali kepada manna dan salwa. Dan itu sudah tidak turun lagi. Hari-hari mereka makan sayur, vegetarian bahasa kita. Akhirnya mereka bosan. Mereka pun menyesal, ingin kembali kepada manna dan salwa. Tapi itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka pun bukan hanya sekedar diberikan kehinaan, ditimpakan kepada mereka murka dari Allah, turun wabah. Wabah taun. Akhirnya karena badan mereka sudah tidak tahan ketika mereka memakan mana dan salwa, mereka sehat, imunnya kuat, tahan dari berbagai macam penyakit. Tapi ketika kemudian makanan itu sudah tidak dimakan lagi, mereka mengambil sayur-sayur, kacang-kacang dan begitu seterusnya, badan mereka melemah. Sehingga kalau turun wabah, mudah terkena penyakit. Itu karena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan alasan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin. Karena mereka telah kufur dengan tanda-tanda kuasa Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haq. Alasan yang kedua, mereka membunuh para nabi tanpa hak yang dibenarkan. Tentu kejadian membunuh para nabi kelak setelah mereka terbebas dari negeri linglung oleh Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh para nabi dari zaman ke zaman. Disitulah mulai terjadi banyak pembunuhan para nabi. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas, sebab itulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran menarik. Yaitu apa? Pentingnya kita sabar dalam kondisi apa. Pentingnya kita sabar dalam kondisi apa. Karena Bani Israel itu hancurnya mereka karena tidak sabar. Terutama sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar kan ada 3. Sabar yang paling tinggi tingkatannya adalah sabar saat melaksanakan perintah. Kemudian tingkatan rendah keduanya adalah sabar saat menghadapi kemaksiatan, dia tidak bermaksiat. Dan sabar yang terakhir, tingkatan yang terakhir
adalah sabar ketika menghadapi bala bencana yang merupakan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar menjalankan ketaatan itu di peringkat pertama dan sabar ketika menjauhi kemaksiatan di peringkat kedua? Karena melaksanakan perintah itu ada gerakan. Salat, gerak, wudu, datang ke masjid, kemudian melaksanakan salat. Puasa, kemudian pagi-pagi buta harus bangun, sahur, kemudian menahan lapar, dahaga sampai maghrib. Sedekah, ngumpulin harta dulu, udah capek-capek zakat. Jadi melaksanakan ketaatan itu aktif, bergerak. Dan itu harus ada kesabaran, karena orang bergerak ini kadang bosan, kadang semangat. Beda dengan meninggalkan maksiat. Meninggal maksiat itu diam saja, nggak ada gerakan. Diam aja di rumah. Ketika ada orang datang ke tempat-tempat perzinahan, orang berzina, diam di rumah kita. Tak jadi berzina. Ketika ada orang mabok-mabokan di luar, nggak usah kemana-mana, diam aja di rumah. Tak jadi mabok. Ketika ada orang mungkin di luar sedang bergibah, kita diam saja, tak jadi gibah. Meninggalkan maksiat itu cukup diam. Tidak perlu aktif. Diam saja. Itu sudah meninggalkan maksiat. Tapi melaksanakan ketaatan itu harus gerak. Itulah kenapa kemudian tingkatan sabar ketika melaksanakan ketaatan itu lebih tinggi, karena ada gerakan. Dan meninggalkan maksiat itu cukup diam. Ketika ada orang gibah, kita tidak menggibah. Ketika ada orang berzina, kita tidak berzina. Ketika ada orang mabuk, kita tidak mabuk. Ketika ada orang berjudi, kita tidak berjudi. Ketika ada orang yang zalim, kita tidak zalim. Cukup diam saja. Itu sudah sabar. Tapi ingat, sabar melaksanakan kemaksiatan itu harus karena Allah. Baru berpahala. Karena ada sabar, diem. Karena tidak punya uang. Kenapa kau tak judi? Kenapa di rumah saja? Tak ada uang. Nah, dia sabar juga kan? Tapi bukan karena Allah kan? Karena tak ada duit. Kenapa kau tak zina? Kemarin baru dari dokter katanya, saya terkena penyakit kelamin. Kalau berzina saya mati. Katanya. Akhirnya dia. Itulah kadang-kadang dokter dengan ustadz ini lebih sakti ucapan dokter. Dokter tak pakai dalil. Nah, ada dokter pakai Quran, pakai sunnah, jelasin kayak orang ceramah. Dokter bilang, kau jangan berbuat seperti itu, 3 hari mati. Langsung itu tobat tuh, si pasien. Ustadz ini sudah berudul dalil-dalil, Quran sunnah, ya tetap saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itulah kadang-kadang manusia anehnya di sini. Tapi yang jelas bahwa dari 2 kesabaran ini, sabar ketika meninggalkan maksiat harus karena Allah baru berpahala. Dan tingkat yang paling rendah, tapi ini pula yang banyak. Sabar ketika menerima qada dan qada. Ingat, dunia ini adalah bukan tempat istirahat. Manusia pasti akan sibuk. Manusia pasti akan bergerak. Manusia pasti tidak akan senang. Satu hari pasti tidak akan senang. Pasti mengalami kesedihan. Pasti mengalami kegundahan. Pasti mengalami masalah. Pasti mengalami kebingungan. Manusia itu tidak terlepas dari 3 kata. Sedih, bingung, stres. Sedih memikirkan perkara yang lampau. Istri yang dicintainya meninggal, sedih. Kalau mencintai betul. Kalau yang tak mencintai memang ditunggu-tunggu biar kawin lagi. Sedih karena dulu pernah jadi kaya. Tahu bangkrut. Teringat masa kejayaan. Sedih dulu jadi pejabat, sekarang tidak. Sedih kalau mencari barang yang gak ketemu. Itu namanya sedih. Sedih itu bicara tentang perkara lampau. Itu namanya sedih. Bingung. Itu bicara akan masa depan. Itu bingung namanya. Mana anak saya? Kerjaan sudah tak ada. Hidup sudah di PHK. Buka usaha asih gulung tikar aja. Macam mana ini? Bingung masa depan. Bingung anaknya, bingung keluarganya, bingung masa depannya. Itu namanya bingung. Menghadapi masa depan. Adapun stres, sekarang pada perkara yang kita sedang hadapi. Itu namanya stres. Ada masalah di kantor. Ada masalah di pasar. Ada masalah di keluarga. Yang sekarang kita hadapi, kalau ada masalah, pasti stres. Manusia tidak lepas dari 3 perkara. Sedih memikirkan perkara lampau. Bingung memikirkan perkara yang akan datang. Stres memikirkan perkara yang sedang berlaku. Manusia tidak lepas dari perkara ini.
Makanya kenapa dalam Islam itu ada namanya as-sabaru 'alal bala. Ini tingkatan yang ketiga. Sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Ujian ini bisa baik, bisa jelek. Dua-duanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya fitnah. Orang kaya diuji dengan kekayaan. Anda kira orang kaya itu senang? Belum tentu. Ya betul, kekayaan itu menyumbang sedikit daripada kesenangan hidup manusia sehingga orang bercita-cita jadi orang kaya, tapi kekayaan bukan sebab segala-galanya orang bisa jadi senang. Banyak orang kaya stres. Begitu juga kefakiran. Bukan berarti segala-galanya orang fakir itu hidupnya susah, hatinya sempit, tidak. Banyak orang fakir itu yang senangnya melebihi orang kaya. Orang fakir kalau bercanda, ketawanya itu sekilo kedengaran. Orang kaya mana bercanda kayak gitu? Sibuk menerima telepon. Orang fakir terkadang semua makanan bisa dia makan. Tidak peduli medical check up, mau ada gula, mau ada kolesterol, makan habis. Lezat semuanya. Orang kaya tidak bisa jaga kesehatan. Daging tak jadi, kolesterol. Ini kerang, enak-enak semuanya tak jadi, asam urat. Akhirnya ini tak jadi, itu tak jadi, itu tak jadi. Ujung-ujungnya rebus singkong, rebus kentang. Lah apa bedanya makanan Anda dengan orang miskin? Dengan alasan jaga kesehatan? Lah ini kan kenikmatan itu sebenarnya secara adil sudah Allah bagi-bagikan. Kenikmatannya orang miskin berbeda, kenikmatannya orang kaya juga berbeda. Tapi dua-duanya Allah bagi secara adil. Allah tidak pernah zalim. Karena hakikat kebenaran itu, umpamanya makanan itu hanya 5 cm dari tenggorokan saja. Makan sate, makan apa saja itu 5 cm dari tenggorokan saja, dari lidah ke tenggorokan itu saja. Kalau sudah lepas dari tenggorokan itu semua rasanya sama. Sama saja. Mau makan singkong, mau makan daging itu lezatnya cuma 5 cm saja. Dari lidah ke tenggorokan. Lepas itu semua sama. Yang keluarnya pun sama. Artinya bahwa kesenangan itu jangan diukur dengan 5 cm di dalam tenggorokan ini. Tapi kesenangan itu hakikatnya adalah ada dalam hati. Makanya lihat orang-orang susah ketika hatinya lapang, semua masalah lapang bagi dia. Ketika orang kaya sekalipun kekayaannya banyak, hatinya sempit, semua sempit. Jangan lagi lihat rumah yang megah, lihat istri aja kayak setan. Itu kalau sempit. Nah dari sini kita tahu bahwa sabar itu diperlukan. Karena manusia tidak lepas dari sedih, bingung dan stres. Kalau tidak sabar, pasti hidup kita akan berantakan. Makanya di sini Bani Israel diuji dengan ketidaknyamanan hidup. Tapi sebenarnya mereka sudah nyaman. Tapi menurut mereka tidak nyaman. Sehingga mereka menjadikan ujian Allah itu sebagai azab. Dan ini yang banyak terjadi pada kehidupan kita. Menganggap ujian Allah itu bagikan azab bagi kita. Sehingga di antara kita ketika menghadapi ujian pertama, ada yang tasahud. Apa tasahud itu? Muring-muring. Nggak terima. Kenapa si anak saya yang sakit anak orang sehat? Kenapa si usaha saya gulung tikar usaha orang bentang-bentang tikar? Kenapa si badan saya saja yang banyak masalah orang itu happy-happy saja? Macam-macam. Jadi menyalahkan takdir itu bahasanya. Ada orang yang tasahud. Sudah tidak redha dengan ujian, mulutnya pula kemudian menunjukkan ketidakredhoannya. Dan ini secelaka-celakanya orang. Menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang nampak luarnya sabar-sabar banget. Rumahnya kebakaran diam. Istrinya mati diam. Ada musibah diam. Seolah-olah dia sabar. Tapi kalau ada orang yang datang nanya, ada apa sih masalahmu ini? Kenapa hari-hari kau jarang senyum, jarang ngomong? Nampaknya kau ini gundah gulana. Ada masalah apa? Baru dia cerita. Ada orang yang di luarnya sabar, tapi ketika disentil keluar semua unek-uneknya. Nah ini betul sabar, tapi sabarnya separuh. Kenapa? Karena kalau disenggol keluar unek-uneknya. Ada yang ketiga, betul-betul dia ikhlas. Dia diam ikhlas. Kalaupun ditanya,
ada masalah apa sih? Ya mungkin sudah takdirnya. Ini masih bagus. Mungkin sudah seperti ini. Rumahmu kebakaran, ya ini sudah ujian dari Allah. Apalagi anak mau meninggal, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ada orang yang betul-betul ikhlas dan dia menjaga lisan, tapi tingkatan yang terakhir yang jarang diucapkan manusia. Sudah ikhlas, sudah redha, lisannya bersyukur. Rumahmu kebakaran, alhamdulillah. Kira-kira kalau ada yang ngomong begitu, dibilang gila apa waras? Rumahmu kebakaran, alhamdulillah. Ada yang ngomong begitu, anakmu mati loh, alhamdulillah. Istrimu kecelakaan kemarin, gak ketolong di rumah sakit, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu apa? Maksudnya bukan karena musibahnya, tapi karena kenikmatan yang masih ada. Kenapa istrimu ketabrak kok mati? Ya istri saya kan 4, kalau hilang 1 masih tinggal 3, itu maksudnya. Ya. Anakmu mati loh, iya anak saya 8. Kalau seandainya mati 1 kan alhamdulillah anak saya masih 7. Rukomu kebakaran, ingat ruko saya 50. Kalau seandainya terbakar 1 masih ada 49 ruko. Lah itu maksudnya, dia masih ingat nikmat ke yang sisa, tidak memikirkan musibah yang sedang berlaku. Itu maksudnya bersyukur di sini. Karena ini berlaku kepada seorang tabi'in namanya Urwah. Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Urwah ini jatuh dari untanya. Kemudian kaki satunya cedera. Ingat zaman dulu kan namanya perobatan tidak seperti zaman sekarang. Sekarang macam-macam. Zaman dulu kalau luka ya luka sampai beranak, sampai akhirnya kemudian membusuk sampai harus amputasi. Oh zaman dulu kan. Karena memang belum ada pengobatan secanggih sekarang. Jadi Urwah ini sampai beberapa tahun membengkak, menanah, parah sehingga harus diamputasi itu kakinya, satu kakinya. Jadi datanglah sang tabib mengatakan, ya Urwah, kata tabib, engkau tidak bisa tertolong, kakimu harus dipotong. Tapi masalahnya memotong kaki ini menyakitkan. Sebaiknya supaya kau tidak terasa sakit, minumlah ini. Maksudnya arak. Karena zaman dulu untuk pereda nyeri itu harus minum arak, minum khamr, supaya kalau dia mabok nggak ingat yang dipotong. Jadi Urwah mengatakan kepada tabib ini, tabib, kau sudah gila ya? Kalau seandainya saya minum arak, kau potong kakiku, kemudian ku mati, berarti aku mati di atas mabok. Ini sul khotimah, aku tak mau. Nah, dokter nggak ada lain pilihan kecuali itu. Baik, kalau tidak ada pilihan, gini saja. Tunggu aku wudu 2 rakaat. Aku akan sholat wudu 2 rakaat. Saat ku sholat, kau potong kakiku. Kalaupun aku mati dalam posisi sholat. Tapi sakit, nggak apa-apa sakit. Akhirnya kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Saat sholat itulah dipotong. Ya namanya dipotong, ya sakit. Kita sedang sholat saja, tiba-tiba nyamuk kemudian datang. Kemudian menggigit badan kita aja terasa sakitnya. Apalagi dipotong. Karena sedang sholat dipotong, saking sakitnya darah keluar, pingsan dia. Urwah ini. Setelah pingsan, kemudian lama bangun. Masih merasakan sakit di kaki yang baru diamputasi. Setelah bangun datang orang berlari-lari. Dan mengatakan, ya Urwah, anakmu jatuh dari unta meninggal. Urwah tidak menunjukkan rasa sedih padahal dia baru dipotong kakinya. Pas bangun, tahu-tahu ada kabar berita. Dari sini kita tahu terkadang musibah itu, ikhwan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, terkadang satu musibah belum selesai datang musibah yang lain. Musibah belum selesai datang musibah yang itu sifat musibah, kadang-kadang seperti itu. Itu ujian bagi kita. Tapi Urwah mengatakan, alhamdulillah. Orang ini mengatakan, lo kenapa kakimu patah? Aku baru dipotong, alhamdulillah. Jadi tabib mengatakan, ya Urwah, aneh aku lihat kamu. Kau katakan anakmu meninggal, alhamdulillah. Kakimu dipotong, alhamdulillah. Apa yang dimaksud alhamdulillah di sini? Kau bersyukur anakmu mati? Atau kakimu hilang 1? Urwah baru menjelaskan, bukan itu yang kumaksud. Adapun kakiku dipotong, saya mengucapkan alhamdulillah karena aku masih punya 2 tangan dan 1 kaki.
Adapun anakku meninggal 1 karena aku masih 5. Masih punya 5 anak. Dan dia punya 6, 1 mati masih 5. Alhamdulillah. Jadi maksudnya bersyukur itu akan kenikmatan yang masih tersisa, jangan melihat musibahnya. Tapi jangan bilang alhamdulillah kenceng-kenceng dilihat orang nanti dibilang gila pula. Dari sini menunjukkan bahwa sabar di atas musibah itu penting. Supaya apa? Minimalnya terlepas hati ini tidak memikirkan musibah itu. Karena ingat musibah itu, kalau orang terkena musibah, setan paling suka. Karena biasanya orang yang sedang terkena musibah, itu hatinya tidak tenang. Itu hatinya sedang kacau. Sehingga setan akan datang melemahkan kita. Terkadang lemah, malas untuk ibadah, malas untuk sholat, malas untuk baca Quran, malas untuk berzikir. Semua malas. Seolah-olah datang putus asanya. Makanya kenapa dalam Islam diperlukan sabar. Dan ingat sabar itu pada musibah awal acap kali musibah itu datang. Kalau musibahnya sudah berlalu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian sabar, itu bukan sabar, kadong namanya. Contoh mamanya di zaman Rasul, ada seorang ibu nangis karena anak satu-satunya perempuan meninggal. Dia di kuburan itu saja nginep, tak mau pisah dengan anak yang sudah meninggal. Nangis terus. Datang Nabi dan mengatakan, ya ummah ittaqillah. Ibu, ngapain kau di situ? Bertakwalah kepada Allah. Sudah ikhlaskan anakmu yang sudah meninggal. Ibu ini enggak melirik, langsung ngomong. Iya, kau ngomong begitu karena musibah itu tidak menimpa kamu. Coba kalau musibah itu menimpa kamu, pasti keadaanmu sama dengan aku di sini kan. Rasul tak mau bermasalah dengan mama. Sama juga kita kalau masalah dengan mama kan, polisi ditilang aja bisa dilawan dia. Rasul ninggalinlah ibu-ibu itu. Ketika ibu-ibu itu sudah pergi, datang Abu Bakar mengatakan kepada ibu itu, Bu, kau tahu nggak tadi yang ngomong siapa? Ibu nggak tahu. Itu Nabi loh. Langsung ketika dibilang Nabi kaget. Karena ketakutan, dikejarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke dalam rumahnya. Dalam riwayat, rumah Nabi itu tidak ada bawabah. Apa bawabah itu? Bawabah itu artinya security. Ya, tidak ada security-nya. Padahal dia Nabi, pemimpin perang, pemimpin kota Madinah, tapi rumahnya nggak ada security-nya. Nggak ada, pas pampres itu nggak ada. Jadi dia, ibu-ibu langsung masuk karena nggak ada bawabahnya. Kemudian dia minta maaf kepada Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW hanya mengingatkan kepada ibu ini, ingat bahwa inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu terletak di pukulan pertama kau dapat musibah. Hari ini orang yang kita cintai meninggal, hari ini sesat. Menerima innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa. Allahumma ajurni fi musibati. Tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu bukan sabar. Gimana mau udah meninggal? Nggak mungkin hidup lagi. Gimana usahanya sudah hancur? Nggak mungkin kembali lagi. Jadi sabar itu di awal acap kali kita mendapatkan musibah. Itu orang bisa sabar dan dikatakan sabar. Jadi intinya bahwa hadis ini atau ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Jangan seperti Bani Israel. Karena mereka tidak sabar akhirnya kufur. Karena mereka kufur akhirnya turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.